연장을 쓰냐 이 개. Halo Kak, balik lagi nih. Kita bakal membahas kelanjutan cerita dari drama series Korea yang berjudul Weak Hero Class 1 part ketiga. Seperti yang kita ketahui semua, di episode sebelumnya, Sian dan teman-temannya berhasil menangkap bandar judi beserta anak buahnya. Penasaran dengan kelanjutannya? Mari kita langsung masuk aja ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, kita intro dulu ya. Keesokan harinya, rumor bahwa mereka berhasil menangkap kawanan bandar judi menyebar dengan cepat di sekolah, sehingga siswa-siswa lain sangat kagum dengan mereka. Karena kejadian ini, Sian, Suho, dan Bumsuk menjadi semakin akrab, sehingga mereka memutuskan untuk nongkrong bersama di akhir pekan nanti. 오늘 너네 주말에 시간 되지? 내가 맛집 알아놓은 데 있거든. 같이 가자. 맛집은 또 못 참지. 가자. 가자. Sian pun menceritakan bahwa Yongyi sekarang tinggal di rumah Suho dan ikut bekerja paruh waktu. Suho juga mengatakan bahwa dia ingin mengajak Yongyi saat nongkrong nanti, dan Bumsuk pun tidak keberatan dengan ide tersebut. 수호 집에서 잠깐 지내고 있어. 주말에 영희도 부를까? 난 좋아. 상관없어. Namun ternyata dengan kehadiran Yongyi membuat Bumsuk merasa terabaikan. Dia juga merasa kecewa dengan Suho yang tidak mengikuti balik akun Instagramnya. Namun Suho malah mengikuti akun Instagram dari Yongyi yang baru saja dia kenal dalam sehari. Di saat nongkrong bersama pun Suho lebih sering berbicara dengan Yongyi. Dari sinilah awal mula Bumsuk tidak dianggap teman dan hanya merasa dimanfaatkan saja. 스케줄? 뭔 스케줄? 집에 언제 가는지 다 볼 거야. Setelah makan, mereka pun pergi karaoke. Di saat itu, Bumsuk memutuskan untuk membeli beberapa minuman kaleng. Tetapi sialnya, dia malah bertemu dengan para siswa yang dulu suka membulinya di saat dia masih bersekolah di sekolah lamanya. Bumsuk pun segera lari dan bersembunyi. 여기 몇 번 방이야? 몰라. Setelah kembali, Bumsuk mendapati bahwa Yongyi dengan sengaja menerima telepon dari para tukang buli yang mengejarnya tadi. Karena itu, Bumsuk merasa sangat marah pada Yongyi, dan Yongyi tidak terima dibentak seperti itu dan akhirnya memilih untuk pergi dari sana. Lalu kemudian Suho berusaha mengejarnya. 왜 남의 전화 안 물어봤는데 씨발 진짜. 야 뭐야? 왜 그래? 뭐 한 대 치겠다? 씨발 진짜. 씨발 미친 새끼 이거. 야 꺼져. Tiba-tiba para pembuli itu masuk dan mereka mengaku sebagai sahabat baik dari Bumsuk. Tetapi Sian langsung menyuruh mereka pergi karena dia melihat ekspresi Bumsuk yang sangat ketakutan. 그럼 나중에 하든가. 그래 미안. 조만간 보자. 전화할게. 가자. 또 보자잉. Setelah mereka pergi, Sian pun bertanya kepada Bumsuk tentang apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi karena ketakutan, Bumsuk lebih memilih untuk tidak menceritakannya pada Sian. 뭐야? 쟤네. 못하냐. Keesokan harinya, Bumsuk yang sedang tertidur di kelas tiba-tiba marah dan berteriak kepada teman kelasnya yang berisik. Tetapi bukannya diam, salah satu siswa malah mengatakan bahwa Bumsuk sekarang menjadi sombong karena berteman dengan Suho dan Sian. 족도 아닌 새끼가 안소랑 연수임 있고 존나 깝치. 누구냐? 안 주겠는데? 누구였잖아. Lalu kemudian Suho dan Sian datang untuk memisahkan mereka. Tetapi Bumsuk marah dan melepaskan rangkulan dari Suho. Hal ini tentu saja membuat Suho heran dengan perubahan perilaku dari Bumsuk. 왜 저거 시면아? 팔 좀 그만 올려. 왜 저러냐 저거? Malam harinya, para pembuli itu terus saja menghubungi Bumsuk. Tetapi Bumsuk lebih memilih untuk mematikan handphonenya. Keesokan harinya, Sian terlihat sedang diajarkan cara bela diri oleh Suho. Tetapi seperti biasa, Sian hanya diam dan menanggapinya dengan ekspresi datar. 그리고 나서 그냥 막 존나게 그냥 막 상대는 자빠진 사이에 도망가라고. 괜히 싸우다가 다치지 말고. Setelah itu, mereka kemudian pergi ke rumah Bumsuk karena sudah beberapa hari Bumsuk tidak masuk ke sekolah. Hal ini tentu saja membuat mereka menjadi khawatir dengan keadaan Bumsuk.
여기지. 아, 집 존나 좋네. Sesampainya di sana, mereka berdua cukup kaget dengan rumah Bumsuk yang sangat besar. Suho pun melihat foto keluarga Bumsuk di dinding, tetapi Bumsuk langsung mengatakan bahwa itu bukan keluarganya. Di sini terungkap bahwa Bumsuk hanyalah seorang anak yang diadopsi oleh seorang anggota pemerintahan untuk menaikkan reputasinya di bidang politik. Jelas sudah alasan kenapa Bumsuk sering disiksa dan dipukuli saat berbuat kesalahan, karena Bumsuk bukan bagian dari keluarga mereka. 아버지가 정치 입문하시면서 나 공개 입양하신 거야. 자기 이미지 메이킹 하려고. Kemudian Sian kembali menanyakan tentang kejadian saat di tempat karaoke. Akhirnya Bumsuk jujur bahwa orang-orang itu adalah para pembuli yang suka memukulinya, sehingga Bumsuk harus berulang kali masuk rumah sakit dan akhirnya pindah sekolah. 보여줘. 그때 가서 또 꼰질러라. 어? 야, 가자. Suho pun bertanya apakah Bumsuk berbuat kesalahan terhadap mereka. Bumsuk mengatakan bahwa itulah yang mereka lakukan, membuli satu anak untuk meningkatkan reputasi mereka di sekolah. Mendengar hal itu, Suho menjadi kesal dan menyuruh Bumsuk untuk menelpon para pembuli tersebut untuk membuat mereka minta maaf pada Bumsuk. 불러, 그 씹새들. 야, 내가 사과 받아줄게. 불러. Setelah itu, mereka pun segera mendatangi para pembuli tersebut di tempat karaoke. Di sana, Bumsuk langsung menyuruh mereka meminta maaf. Tetapi para pembuli tersebut menolak, sehingga Suho langsung memberi mereka pelajaran. Akhirnya, salah satu pembuli bersedia meminta maaf, walau dengan ekspresi kesal. Melihat bahwa dia tidak tulus meminta maaf, Bumsuk langsung marah dan menamparnya. Si pembuli pun membalas dengan menampar balik Bumsuk. Bumsuk yang tambah emosi langsung mengambil sebuah mic dan ingin memukul pembuli tersebut, tetapi langsung dihentikan oleh Suho. 손 넘지 말라고. Sebelum pergi, tentu saja dengan berani Sian memperingati mereka semua untuk tidak lagi mengganggu Bumsuk. 니들 이제 범석이한테 연락하지 마. Sementara itu, Bumsuk yang dibawa keluar langsung marah kepada Suho karena dia merasa Suho selalu saja memerintahnya. Suho mengatakan bahwa dia hanya ingin membantu. Mereka kemudian bertengkar, tetapi Sian datang dan langsung menenangkan mereka berdua. 다시 해봐. 방금 한 말. 또 씹으려고 하고 씹어라. 야, 놓고 얘기해. 놓고. Setelah kejadian itu, Bumsuk pergi. Tetapi kemudian para pembuli itu mengejar Bumsuk. Hingga akhirnya mereka bertemu dengan berandalan teman-teman dari Yongbin. Pada dasarnya, para pembuli ini hanya sekelompok anak orang kaya yang manja. Mereka hanya suka membuli anak-anak yang lebih lemah dari mereka. Terbukti di saat kelompok Yongbin memalaki uang mereka, tidak ada satupun dari mereka yang berani melawan. 667502 11844117. Bumsuk yang merasa dapat bantuan langsung menendang salah satu dari pembuli itu. Setelah selesai, kelompok Yongbin lalu mengajak Bumsuk untuk ikut bersenang-senang dengan mereka. Karena merasa sudah dibantu, Bumsuk lalu membayarkan semua minuman mereka dan saling mengikuti di media sosial masing-masing. Sepertinya inilah yang sangat diinginkan oleh Bumsuk, mendapat perhatian dan dianggap sebagai teman oleh orang-orang di sekitarnya. 야, 범석아. 인스타 아이디 뭐냐? 너 태그해야겠다. 너 팔로우 하면 내가 팔할게. Keesokan harinya, Bumsuk sama sekali tidak menanggapi pertanyaan dari Sian dan malah bergabung dengan teman-teman barunya. Sian sangat heran kenapa Bumsuk bisa sampai bergaul dengan para berandal di kelasnya. Sian pun memutuskan untuk berbicara dengan Bumsuk dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. 쟤네 뭔데? 갑자기 왜 친해졌냐고. 이정찬이랑 한태훈. Bumsuk dengan kesal mengatakan bahwa dia bisa berteman dengan siapa saja dan Suho selalu memandang rendah dirinya, sama sekali tidak menganggapnya sebagai teman. Tanpa diduga, Suho mendengar semua percakapan mereka, tetapi Bumsuk tidak peduli dan langsung pergi dari sana. 그 새끼는 처음부터 나 같은 거 친구로 생각한 적도 없다고 그냥 데리고 다니는 따까리 정도로 생각했지. 내 뒷담 까다가 걸린 거지 지금. 뭐 어쩔 건데.
Malam harinya, Bumsuk kembali datang di tempat hiburan malam. Di sana, dia bertemu dengan Yongbin yang ternyata sudah pindah sekolah. Yongbin pun memperkenalkan Bumsuk pada Wuyong, siswa petarung dari sekolah barunya. UFC가 내 친구. 반갑다. 반갑다. Di sisi lain diperlihatkan Si-eun dan Suho yang sedang membicarakan Bumsuk. Si-eun khawatir karena sepertinya Bumsuk sedang dimanfaatkan oleh para berandalan di kelasnya untuk membayarkan apapun keperluan mereka. Tetapi Suho mulai tidak peduli dengan Bumsuk dan mengatakan bahwa Bumsuk juga memanfaatkan mereka. 모범이 걔들을 이용하는 거면 그 새끼는 처음부터 그러고 싶었던 거야. 잘 나가고 싶어서 그랬던 거라고. 우리랑 다니면 뭐 있어 보이니까. Keesokan harinya, di sekolah, Si-eun menemui para berandal kelompok dari Yongbin. Si-eun mengatakan untuk berhenti memanfaatkan Bumsuk, tetapi mereka mengatakan bahwa itu kemauan dari Bumsuk sendiri untuk membayar semuanya. 애 호구 잡지 말라고. 니들 신발 사고 술 마시고 하는 거 다 범석이 돈으로 하잖아. 걔가 사주고 싶다는 걸 뭐 어쩌라고. 다 얘기했다. 가자, 밥 먹으러. Saat di kantin, Bumsuk dan teman-teman barunya kembali berulah. Mereka semua menyerobot antrian. Tentu saja Suho tidak tinggal diam. Dia langsung melempar salah satu dari mereka dan menyuruhnya untuk kembali ke barisan. Hanya tersisa Bumsuk di depan. Suho juga menyuruhnya untuk kembali ke barisan. Tetapi Bumsuk yang sudah merasa jago menolak permintaan dari Suho. Karena tingkah Bumsuk yang sangat menjengkelkan, Suho menjadi kehilangan kesabaran dan mendorong Bumsuk ke arah meja. Setelah kejadian itu, Bumsuk langsung bertanya apakah ada orang yang bisa mengalahkan Suho. Salah satu temannya pun mengatakan bahwa Wuyong mungkin bisa, mengingat dia juga salah satu atlet MMA. 저 새끼 발라버릴 놈 어디 없냐? 아 씨발. 오, 우영이 Bumsuk pun segera menemui Wuyong. Dia menawarkan jumlah yang besar jika Wuyong bisa mengalahkan Suho. Wuyong pun setuju dengan tawaran tersebut. Bumsuk menambahkan bahwa Wuyong harus menghajar Suho di saat hari ulang tahunnya. 한 100만 원 정도면 돼? 날짜는? 이번 주 토요일. 연소 생일. Malam harinya di saat Suho mengantarkan makanan, para berandalan ini memutuskan tali rem dari motor Suho. Mereka melakukan ini agar Suho kecelakaan dan cedera, agar Wuyong bisa lebih mudah mengalahkan Suho. Akibat perbuatan mereka, Suho terjatuh dari motor yang membuat kakinya cedera. Keesokan paginya, Suho terlambat masuk ke kelas karena kakinya terluka. Lalu dia mendapati Bumsuk yang melihatnya dengan pandangan sinis. Di sini, Suho sudah mempunyai firasat kalau Bumsuk dan temannya lah yang telah merusak tali rem motornya. Kemudian hari ulang tahun Suho pun tiba. Terlihat Si-eun dan Yongyi menyiapkan pesta ulang tahun Suho di rumahnya. Tetapi kemudian Bumsuk menghubungi Yongyi dan mengajaknya untuk bertemu. Tetapi Yongyi tidak mengatakan kalau dia ingin bertemu dengan Bumsuk. 나 잠깐 편의점 좀 갔다 올게. Saat mereka bertemu, Yongyi meminta maaf atas kejadian tempo hari. Tetapi Bumsuk malah tertawa, dan akhirnya Yongyi pun sadar bahwa dia sedang dijebak. Sementara itu, Si-eun yang merasa khawatir dengan Yongyi terus menghubunginya, tetapi tidak bisa. Di saat Suho menyiapkan makanan, tiba-tiba muncul pesan di handphone milik Suho. Pesan itu dari Bumsuk yang mengatakan kalau dia tidak datang, dia akan melukai Yongyi. Melihat hal itu, Si-eun diam-diam menghapus semua pesan Bumsuk dan menyembunyikan handphone Suho. Tampaknya Si-eun berniat untuk menyelamatkan Yongyi seorang diri. Dia tidak ingin melibatkan Suho karena hari ini adalah hari ulang tahunnya. Si-eun pun beralasan kepada Suho bahwa dirinya ingin belanja di minimarket terlebih dahulu. 빨리 와. 나 5분 이상 못 기다려. 진짜로. 금방 올게. 먹고 있어. Sesampainya di sana, Si-eun mengambil kunci Inggris untuk dijadikan senjata. Dia pun kembali menganalisa sekitarnya. Apa saja yang bisa dia manfaatkan untuk melawan para berandalan itu. 스파르타는 다수의 전력 차이를 이겨내기 위해
대다수의 싸움에선 지형지물을 잘 이용해야 한다. Mereka pun terkejut karena ternyata Xian yang datang, bukan Suho. Xian segera mengajak Yongyi untuk melarikan diri dari tempat tersebut, tetapi mereka semua mengejar Xian. Tetapi ternyata dengan memanfaatkan sekitarnya, Xian berhasil menghajar satu persatu para berandalan itu. Bahkan Yongbin yang sudah terjatuh nyaris dipukul menggunakan besi oleh Xian. Tetapi Wuyong datang, keadaan langsung berbalik. Wuyong dengan mudah menghajar Xian, dan di saat Xian sudah terjatuh, tiba-tiba Bumsuk datang dan menyuruh mereka semua untuk berhenti. Karena Bumsuk sama sekali tidak memiliki dendam apapun terhadap Xian. Dia hanya ingin mengalahkan Suho. 관계 없으니까 그냥 보내라고. 안소만 까면 돼. 그건 네 사정이고. Tetapi Yongmin tidak peduli dan dibantu dengan temannya, dia kembali memukuli Xian. Beruntung Yongyi yang berhasil keluar segera menghubungi polisi. Sehingga mereka semua lari dari tempat tersebut dan meninggalkan Xian sendirian yang sudah terkapar. Yap, mungkin segitu dulu alur cerita pada video kali ini. Kita akan bahas kelanjutannya di next video. Bye-bye!